Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Anda pemirsa dan juga pendengar Mutiara Pagi RRI Bandung. Kembali hadir tentunya saya Alan Albana menemani pagi Anda, di mana pagi hari ini kita akan membahas topik mengenai Nabi Ibrahim sebagai uswatun hasanah atau suri teladan yang baik. Kalau dilihat bahwa Nabi Ibrahim dikenal sebagai uswatun hasanah dalam Al-Quran, namun nilai-nilai apa saja yang bisa kita teladani dari Nabi Ibrahim? Untuk membahas itu sudah hadir tentunya di studio narasumber kami, yaitu pengajar Pondok Pesantren Babu Salam Bandung, ada Bapak Ustadz Umar Yusuf Emso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kabar baik Pak Ustadz? Alhamdulillah. Sehat walafiat. Sehat walafiat ya. Baik, dan tentunya juga pagi hari ini Anda juga bisa menyimak melalui channel YouTube kami, yaitu RRI Bandung Live. Anda juga nanti bisa berinteraksi, boleh komentar, jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe, supaya Anda bisa tentunya terus mendapatkan informasi topik-topik setiap harinya yang akan kami upload tentunya di channel YouTube RRI Bandung Live. Dan juga terkait dengan topik yang akan kita bahas Pak Ustadz, ini nilai-nilai apa saja yang bisa kita ambil tentunya dan terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana tanzila liyakuna lil alamin nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad wa barik wa sallim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi as-sami'il alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ah. Syukur alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas berkat dan rahmatnya kita semua masih diberikan kesehatan. Dengan sehat kita bisa menjalankan kewajiban kita sebagai seorang muslim dan kewajiban kita sebagai seorang manusia. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita semua, Nabi akhir zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, juga kepada seluruh umatnya dari awal hingga akhir zaman. Baik Kang Alan, sebelum berbicara nilai-nilai yang terkandung di kisah Ibrahim ya, sebagai di dalam Al-Quran disebut sebagai uswatun hasanah gitu ya. Yang jelas Ibrahim itu bagian dari ulul azmi gitu ya. Ulul azmi itu kan hanya dibatasi oleh terbatas ya, hanya 5 sosok, 5 orang yang dikategorikan ulul azmi, dan salah satunya di situ ada Ibrahim gitu ya. Tentunya kalau berbicara nilai-nilai, ini banyak sekali nilai-nilai yang bisa kita ambil dari sosok itu. Tetapi sebelum kita berbicara tentang nilai-nilai yang terkandung di dalam pribadi Ibrahim gitu ya, kita akan melihat pembenaran dalam Al-Quran gitu ya, bahwa apalagi kan tema kita temanya itu Ibrahim sebagai uswatun hasanah gitu kan. Uswatun hasanah itu kan contoh yang baik gitu ya. Dari bahasa uswatun hasanah saja itu sudah mencakup nilai-nilai secara komprehensif, uswatun hasanah gitu ya. Karena di situ contoh yang baik. Tentunya contoh yang baik itu kan dilihat dari berbagai aspek gitu ya. Sebuah legalitas formal tentang pembenaran Ibrahim sebagai orang yang menanamkan nilai-nilai atau pendidikan terhadap anak-anaknya gitu ya. Karena Ibrahim ini kan Abul Anbiya wal Mursalin. Jadi Abul Anbiya wal Mursalin itu bapaknya para nabi dan rasul. Kenapa tidak nabi yang lain? Kok Ibrahim? Gitu kan. Nah, maka kita teringat dengan dialog Ibrahim dengan Allah gitu ya. Misalnya wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'attammahun
Qala ini jailu kalinnas imama, kata Allah itu ya. Terus apa kata Ibrahim? Qala wa min dzurriyyati, bahwa Allah itu akan menjadikan Ibrahim itu sebagai imam bagi seluruh manusia. Tapi kata Ibrahim apa? Qala wa min dzurriyyati. Jadi Ibrahim tidak egois, tidak ingin jadi pemimpin sendiri gitu ya. Karena dia memahami, menyadari bahwa Ibrahim itu pasti akan wafat gitu ya. Maka Ibrahim merespon di dalam ayat ini, qala wa min dzurriyyati, dan Ibrahim berkata dan juga dari keturunanku, kan gitu ya. Dan terbukti kan gitu ya. Makanya nanti di di pembahasan yang lain, generasi terbaik itu akan lahir dari qala wa min dzurriyyati gitu ya. Qala wa min dzurriyyati, dan dari keturunanku. Dan itu dibuktikan gitu ya. Dibuktikan dari istri yang pertama, istri yang kedua itu kan melahirkan Ismail gitu ya. Tapi nabi yang terbanyak itu dari istri yang pertama yang melahirkan Ishak, kan gitu ya. Maka dari Ishak itu banyak sekali nabi dan rasul. Tapi dari istri yang kedua itu lahir Ismail, maka di ujungnya itu lahirlah Rasulullah Muhammad SAW. Itu kalau kita melihat dari silsilahnya gitu ya, dari silsilah. Nah, sehingga Nabi Ibrahim itu dikategorikan Abul Anbiya wal Mursalin. Nah, itu dari bahasa-bahasa Ibrahim dalam Al-Qur'an. Jadi dia memikirkan masa depan Islam generasinya, kan seperti itu. Nah, baik. Karena Ibrahim ini adalah sebagai uswatun hasanah, maka dalam surah 60 ayat keempat ini, qad kana lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ahu. Sungguh benar ada suri tauladan yang baik. Jadi ini kalau ada kalimat qad itu, ini sebagai penguatan gitu ya. Sebagai penguatan bahwa Al-Qur'an itu tidak menginformasikan yang yang bohong gitu ya, atau yang hoak gitu. Tapi berbicara Al-Qur'an, setiap Al-Qur'an menginformasikan itu pasti benar gitu ya. Bahkan dalam ayat ini sungguh gitu kan. Sungguh benar ada suri tauladan yang baik. Berarti tidak main-main gitu ya. Bagimu pada diri Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengannya. Ma'ahu di sini adalah orang-orang yang beriman, kan gitu ya. Maka kita melihat siapa saja di sekitar Ibrahim yang beriman, maka muncullah Ismail gitu kan, muncullah Ishak, muncullah siapa tuh Hajar ya, kemudian muncullah Sarah, itu kan ma'ahu gitu ya. Nah, kemudian berbicara uswatun hasanah, ini juga yang harus kita pahami bahwa dari sekian atau ribuan nabi dan rasul itu kan ribuan yang tidak diketahui ya. Yang tidak diketahui, sementara yang diketahui itu kan 25 nabi ya. Sebenarnya itu banyak sekali gitu ya. Ada nabi siapa tuh? Nabi Khidir ya, yang enggak diungkapkan, atau nabi-nabi yang nabi Syed gitu kan, banyak sekali. Sehingga di dalam sejarah kenabian itu nabi itu ribuan gitu ya. Nabi itu ribuan, kemudian dari ribuan nabi itu ya ada 20 nabi dan rasul. Ya, dan itulah yang sering kita hafal gitu ya. Sering kita hafal 25 nabi dan rasul, dan hafal ya. Ada Idris, Nuh, Hud, Saleh dan seterusnya gitu ya. Dan itu biasanya anak-anak cepat hafal gitu ya. 25 nabi, dan itu terkenal sampai sekarang gitu ya, 20 nabi dan rasul. Kemudian dari 25 nabi dan rasul itu ada 5 ulul azmi. Jadi kan semakin mengerucut nih. Dari ribuan kemudian ada 25 nabi, maka mengerucut lagi itu 5 ulul azmi gitu ya. Nah, ulul azmi itu kan ada nabi siapa tuh? Nabi Nuh. Nuh itu bagian dari ulul azmi. Kenapa Nabi Nuh itu dikategorikan sebagai ulul azmi? Karena kesabarannya di dalam berdakwah gitu ya. Sampai beratus-ratus tahun Nabi Nuh itu mendapatkan muridnya hanya berapa orang gitu ya, dan sabar gitu ya. Bahkan sekali bernabi Nuh itu tidak mampu menyelamatkan anak dan istrinya, karena memang Nabi Nuh itu hanya menyampaikan saja, sementara yang
menentukan hidayah itu kan bukan Nabi Nuh, tetapi Allah Subhanahu wa taala. Maka dikategorikanlah Nabi Nuh. Kemudian ini yang ulul azmi ya, yang ulul azmi. Nah, kemudian ada juga Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kan ujiannya luar biasa gitu ya. Ujian dari masa mudanya gitu ya. Dia termasuk seorang pemuda yang pemberani gitu ya. Jadi pemberani, ada kan itu kisah Ibrahim menghancurkan berhala-berhala gitu kan. Ketika Raja Namrud masuk, Ibrahim keluar, terus yang disimpan kan kampak di berhala yang paling besar. Nah kemudian ini siapa yang menghancurkan Tuhan-Tuhan kami gitu ya. Maka di situ ada yang menyaksikan, tadi ada seorang pemuda keluar dari ruangan itu. Berarti Nabi Ibrahim masih muda gitu kan. Maka dalam Al-Quran diceritakan pemuda-pemuda yang hebat itu ya. Pemuda yang hebat, karena sepertiga Al-Quran itu kan sejarah. Nah dalam sejarah itu diceritakan para pemuda gitu ya. Ini banyak sekali. Salah satunya ini Ibrahim ya. Ujian yang lain banyak dibakar kan gitu ya. Ibrahim kan dibakar karena berdiskusi atau berdebat dengan raja kalah gitu kan. Nah, kemudian dibakar. Nah, apakah dibakar selesai? Tidak gitu ya. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan api itu tidak melukai kulit, sementara kayu-kayu itu kan terbakar. Nah itulah nanti mungkin suatu saat kita akan membahas tentang simpul-simpul takdir gitu ya. Maka Allah memerintahkan ya narukuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Artinya memadamkan api itu tanpa melibatkan makhluk yang lain. Karena di sisi lain dalam ilmu kalam itu takdir Allah itu ada kalanya melibatkan makhluk yang lain ya. Misalnya Kang Alan mau membuat kopi gitu ya. Maka untuk supaya kopi itu air mendidih, maka kita harus merebus dulu. Ya, kemudian ada kan melibatkan makhluk nih gitu ya. Apakah Allah tidak bisa membuat air itu mendidih? Gampang bagi Allah mah gitu ya. Nah itu di teori mekanisme takdir nanti kita sampaikan. Air mendidih karena memang ada makhluk gitu, yaitu Kang Alan sebagai pelaku perantara ya. Tapi ketika yana rukurni rukuni bardan wassalaman ala Ibrahim, apakah memerlukan makhluk yang lain? Tidak, langsung dingin kan gitu ya. Nah itulah langsung kan gitu ya. Tidak ada disemoran kan enggak gitu ya. Jadi langsung Allah. Nah, ada juga Nabi Isa. Kita memahami Isa itu adalah nabinya orang-orang Muslim gitu kan. Kita memahami Nabi Isa itu adalah seorang nabi ya, seorang nabi. Bahkan yang terakhir ulul azmi itu yang 5 adalah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini sangat luar biasa. Nah dari 5 ulul azmi itu maka muncullah 2 nabi gitu ya, yaitu uswatun hasanah. Siapa yang dimaksud dengan uswatun hasanah? Yaitu Ibrahim dan Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ada nabi ya, ada satu nabi rahmatan lil alamin. Nah rahmatan lil alamin itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itu dulu, maka. Baik, wah ini mulai diberikan gambaran terlebih dahulu ya. Mulai dari ribuan, diambil 25 nabi, betul. Kemudian diambil 5 gitu ya. Sampai tadi ada satu nabi seperti itu. Baik, kemudian juga dari banyak sebuah kisah dan nilai-nilai apa saja yang tadi itu bisa menjadi sebuah teladan. Karena teladan, kemudian kalau istilah sekarang mah di breakdown seperti itu, Pak Ustadz, perincinya hal-hal seperti apa, mulai dari ketika Nabi Ibrahim diperintahkan untuk menyembelih gitu ya. Nah dari peristiwa kejadian seperti itu, apa yang bisa kita teladani, apalagi dalam proses mencari Tuhannya gitu pada waktu itu. Yeah. Banyak sekali kisah yang ini bisa diungkapkan dengan contoh yang sederhana seperti itu Pak Ustadz. Ya baik. Jadi ada tiga poin yang saya tangkap dari sosok Ibrahim sebagai uswatun hasanah gitu ya. Dan ini kenapa di dua nabi yang mendapatkan gelar uswatun hasanah adalah kok Ibrahim muncul nih? Kenapa tidak nabi yang lain kan gitu ya? Kenapa tidak Musa, tidak Isa atau tidak Nuh? Kok Ibrahim nih gitu ya? Ini menarik gitu ya. Jadi ada tiga
3 poin penting ini yang bisa kita ambil dari tema ini. Yang pertama, sosok Ibrahim itu adalah kalau di bahasa santrikan itu at-tadhiyah gitu ya. Jadi at-tadhiyah itu pengorbanan ya. At-tadhiyah itu pengorbanan. Yang kedua al-jiddiyah ya. Enggak apa-apa ya ambil bahasa santri ini. Al-jiddiyah. Al-jiddiyah itu sungguh-sungguh ya. Anak TK sering bilang manjadda wajadda kan gitu ya. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti berhasil. Oke. Baik, yang ketiga prinsip yang ada dalam sosok Ibrahim itu al-istimroriyah ya. Kalau di bahasa mahasiswa kan itu kontinuitas. Gitu ya. Ini yang saya telusuri, yang saya pahami dari sosok Ibrahim yang dikategorikan uswatun hasanah. Pertama tadi adalah at-tadhiyah, pengorbanan. Nah, nilai-nilai apa saja yang ditonjolkan dari sosok Ibrahim dengan karakternya at-tadhiyah gitu ya, sebuah pengorbanan. Ini bisa kita lihat ayat yang sempat tadi dikutip ya, wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memberikan ujian kepada Ibrahim. Ujian itu bentuknya perintah dan larangan, fa'atammahun ya. Kemudian Ibrahim mampu menunaikannya gitu ya. Mampu menunaikannya. Ketika memahami fa'atammahun, bahwa Ibrahim itu mampu menunaikannya, itu ada pengorbanan yang harus dilalui oleh sosok Ibrahim gitu ya. Harus dilalui oleh sosok Ibrahim, pengorbanan yang sangat dahsyat sekali. Misalnya ujian pertama itu dia harus rela mengorbankan, dalam riwayat yang lain itu ayahnya, dalam riwayat yang lain itu pamannya. Kenapa? Kan itu karena berbeda akidah gitu ya. Dia rela berkorban supaya bukan bermusuhan, berbeda pandangan terhadap akidah antara ayahnya dan Ibrahim, sehingga ada sedikit permusuhan ya. Tapi permusuhan di sini bukan permusuhan yang berkepanjangan, tapi ada semacam kekecewaan dalam diri ayahnya. Kenapa Ibrahim tidak mengikuti ajarannya gitu ya? Sementara Ibrahim itu adalah mengikuti ajaran yang benar ya. Nah, itu pengorbanan, karena kan ayah Ibrahim itu pembuat patung gitu ya. Di sisi lain Ibrahim itu harus menghancurkan berhala-berhala, tapi di sisi lain ayahnya sendiri yang pembuatnya. Ini ujian pertama ya. Apakah Ibrahim mampu menunaikan ujian itu? Mampu gitu ya, dan bisa. Kemudian ujian kedua itu Ibrahim itu dialog tadi ya, qala wa min dzurriyyati, dan dari keturunanku. Maka permohonan Ibrahim itu kan dikabulkan sama Allah, maka diberikanlah Ismail gitu ya. Itu kan hasil dari permohonan Ibrahim kepada Allah agar diberikan seorang generasi yang akan melanjutkan estafeta kepemimpinannya itu. Dikasih. Allah itu tahu Ibrahim begitu cintanya terhadap anaknya. Wah, ini nggak bisa dibiarkan nih gitu ya. Maka dari sekian ujian yang sangat besar gitu ya, maka ujian terbesar itu adalah sembelih anakmu dalam mimpinya kan gitu ya. Ini bagaimana tidak kaget gitu ya. Berpuluh-puluh tahun kan usia mendapatkan anak itu usia kan sudah tua gitu ya. Tapi Allah tahu Ibrahim itu sangat cinta sekali kepada anaknya. Ini tidak boleh dibiarkan nih. Jangan sampai dia mencintai anaknya lupa sama Allah kan gitu ya. Maka ujian terberat. Apakah Ibrahim mampu menunaikannya? Mampu kan gitu ya. Maka dalam riwayat itu Ibrahim menyembelih gitu ya. Tapi apa yang terjadi? Ternyata Ibrahim membenarkan mimpinya bahwa dia akan menyembelih putranya. Nah, kemudian Allah mengganti dengan gibas. Gibas itu kan kepunyaan dari Habil. Ini kalau kita melihat sejarah kurban, tidak apa-apa ya, sedikit saya sampaikan sejarah kurban itu. Jadi kurban itu sebenarnya berawal dari perseteruan Qabil dan Habil.
Kenapa Qabil itu membunuh Habil? Itu gara-gara gara-gara perempuan sebenarnya. Karena dulu ada pernikahan silang. Adiknya Habil itu cantik. Adiknya Habil itu tidak terlalu cantik, sementara adiknya Qabil itu cantik. Dulu syariatnya pernikahan silang. Berarti Qabil harus menikah dengan adiknya Habil. Habil harus menikah dengan adiknya Qabil. Maka karena sakit hati, maka Habil dibunuh kan. Tapi sebelumnya itu ada ujian berkurban. Nah, maka salah satu kurban yang diterima itu kurbannya Habil, gitu ya. Kurbannya Habil diterima, sementara Qabil itu tidak diterima. Nah, dalam riwayat yang lain, Gibas itu diangkat ke surga dan diturunkan ketika Ibrahim akan menyembelih Ismail. Nah, itu nilai-nilai pengorbanan Ibrahim gitu ya, sampai dia rela mengorbankan anaknya demi cintanya kepada Allah. Berarti yang dikedepankan dari nilai-nilai spiritual Ibrahim itu kecintaan dirinya kepada Allah itu tidak terkalahkan hanya gara-gara seorang anak. Makanya hati-hati ini. Misalnya seorang bapak ingin sekali punya anak gitu ya, itu biasanya ujiannya besar gitu ya. Biasanya. Diuji dulu rasa Diuji dulu gitu ya. cintanya gitu ya. Betul gitu ya. Baik. Tadi adalah kemudian kesungguh-sungguhan. Betul. Nah, tadi kan karena Ibroh ya, nilai pertama dari sosok Ibrahim itu adalah pengorbanan. Tidak perlu ditanyalah, Ibrahim itu pengorbanannya luar biasa sampai dia mendapatkan di tataran high class gitu ya, ulul azmi, bahkan di lebih tinggi lagi adalah uswatun hasanah gitu ya. Di situ disejajarkan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu pengorbanannya luar biasa. Karena ujiannya berat. Ujiannya berat gitu ya. Ujian, sabar, sehingga wah ini pantas nih Ibrahim masuk ke ulul azmi gitu ya, ulul azmi. Nah, kemudian al-jiddiyah ya, sungguh-sungguh. Nah, inilah yang dimaksud bahwa Ibrahim itu bapaknya para nabi dan rasul, dan dia tidak pernah bermain-main tentang dakwah ya. Tidak pernah main-main berbicara tentang Islam. Sehingga dia sungguh-sungguh di dalam mensiarkan Islam. Bentuk kesungguhannya itu ketika Ismail baru dilahirkan gitu ya, usia berapa bulan tuh, ada panggilan dakwah gitu ya. Maka ditinggalkanlah anak dan ibu istrinya gitu kan. Untung dua-duanya soleh gitu ya. Istrinya soleh, ibunya soleh. Coba kalau dua-duanya tidak soleh, mungkin sejarah tidak akan seperti ini gitu ya. Makanya ini keluarga Ibrahim itu harus kita gali, kok bisa mensolehkan istrinya sih gitu ya. Kok bisa mensolehkan anaknya. Betul. Nah, apa kata istrinya? Wahai suamiku, jika itu adalah panggilan Tuhanmu, laksanakan. Coba dibayangkan tuh ya, Ibrahim meninggalkan anak istrinya, di situ itu gersang gitu ya. Tidak ada makanan, tidak ada minuman. Rada mending kalau misalnya ada Alfamart gitu ya, ada warung, rada mending gitu ya. Ini ditinggalkan di tempat yang gersang. Tapi karena Ibrahim bersungguh-sungguh dalam berdakwah, menyiarkan Islam, ditinggalkan. Dan itulah hebatnya akidah Ibrahim, Allah yang akan mengatur. Kan terbukti gitu ya. Maka di situ ada sa'i gitu ya. Jadi Hajar Aswad itu kan berawal dari sejarah Ibrahim, kemudian Ismail, kemudian Hajar gitu ya. Ini luar biasa. Dari situ skenario Allah gitu ya. Itu kesungguhan. Masih banyak sekali contoh-contoh kesungguhan yang lain. Ibrahim tidak pernah bermain-main di dalam berbicara masalah Islam gitu ya. Dan yang tadi adalah kontinuitas gitu ya, al-istimroriyah. Apakah Ibrahim berhenti dalam berdakwah? Tidak berhenti gitu ya. Tidak berhenti di tengah jalan. Gara-gara misalnya dipoyok berhenti gitu ya. Oh, saya mah moyok wae jadi ente. Atau misalnya ada orang yang berdakwah berhenti di tengah jalan, misalnya capek siaran ke dia, jadi ente siaran ke dia kan gitu ya. Misal gitu ya. Ini kan panggilan dakwah kan tuh ya, panggilan dakwah. Kan belah capek sedikit mada istirahat seorang muslim itu nanti di akhirat kan gitu ya. Jadi walaupun kita capek dalam berdakwah, itulah yang dialami oleh Ibrahim. Ibrahim tidak pernah berhenti di tengah jalan di dalam berdakwah, dan itulah yang diwariskan oleh Ibrahim kepada anak-anak cucunya, Abul Anbiya wal Mursalin, dari Ishak, Yakub, Su'aib sampai ke bawahnya gitu ya.
sampai ya muncul di situ Rasulullah, kan mentoknya kan di situ Nabi Isa ya. Dari Isa ke Rasulullah itu kan kurang lebih 400 tahun tidak ada kenabian gitu ya. Maka dari istri yang kedua itu Ismail, maka lahirlah Rasulullah, maka disitulah Nabi sebagai Nabi juga sebagai uswatun hasanah gitu ya. Bahkan sebagai rahmatan lil alamin ujungnya nanti, karena satu-satunya rahmatan lil alamin itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena doa Nabi Ibrahim itu tadi. Betul, gitu ya. Betul, iya. Efek dari wamin dzurriyyati gitu. Iya. Jadi semua terstruktur seperti itu ya. Baik. Terakhir mungkin Pak Ustadz, ketika tadi menarik dari pembahasan dan juga perjuangan Nabi Ibrahim dalam setiap ujian-ujian yang dihadapinya adalah yang mana mensolehkan Siti Hajar dan Ismail. Berarti kalau kita tarik sebagai nanti mungkin di akhir kesimpulan, bahwa di dalam era sekarang tuh ada istilahnya dunia parenting, Ustaz. Ini bagaimana betul ini. Nabi Ibrahim ini menjadi sosok yang begitu sangat luar biasa dalam dunia parenting, bagaimana mensolehkan istri dan mensolehkan anaknya. Terakhir mungkin Pak Ustadz sebagai penutup boleh. Baik, sederhana ya. Pertama, dalam keluarga libatkan Allah, libatkan Al-Quran, libatkan Islam. Ketika ada masalah jangan sharing kepada yang lain, sharinglah kepada Allah dengan Al-Qurannya. Kalau tidak bisa, bawa itu Al-Quran, tanya kepada orang yang paham agama. Jangan yang yang paham atau ahli retorika. Hati-hati juga dengan orang-orang ahli retorika tanpa ada landasan agama. Jadi untuk menciptakan parenting sosok dari Ibrahim sebagai uswatun hasanah, libatkan Allah dalam rumah, libatkan Islam dalam rumah, libatkan Al-Quran di dalam rumah. Karena terjadinya konflik dalam rumah itu, Allah tidak dilibatkan, Al-Quran tidak dilibatkan, Islam tidak dilibatkan. Mudah-mudahan keluarga kita coba mencontoh dari sosok Ibrahim sebagai uswatun hasanah. Mari kita sama-sama jadikan rumah kita rumah-rumah yang akan melahirkan generasi yang hebat. Terima kasih. Baik, luar biasa sekali. Terima kasih tentunya Pak Ustadz Umar Yusuf Emsos, pengajar dari Pondok Pesantren Babus Salam Bandung, sudah turut hadir dan tentunya memberikan ilmunya pada kesempatan hari ini. Dan terima kasih juga untuk Anda pendengar dan juga pemirsa yang sudah menyimak melalui RRI Bandung Live ya di channel YouTube kami, ataupun juga melalui terestrial kami di 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, yang juga dipancarluaskan di Tasikmalaya, Ciamis, kemudian juga Garut, Sumedang, kemudian ada Subang dan juga Cianjur. Tentunya dari 3 poin bahasan tadi, bahwa dalam menjalani suri teladan tadi ada perlunya pengorbanan, kesungguh-sungguhan dan juga istiqomah dalam menjalaninya. Mudah-mudahan bisa menambah referensi untuk Anda. Saya Alan Albana juga undur pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih. Sampai berjumpa kembali di Mutiara Pagi RRI Bandung selanjutnya. Jangan lupa di subscribe agar Anda bisa terus mendapatkan berbagai informasi topik-topik yang tentunya akan dibahas di Mutiara Pagi RRI Bandung selanjutnya. Saya Alan Albana pamit, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.